Ada seorang yang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania ini dekat Yerusalem, saudaraku, 3 kilometer lebih di luar Yerusalem. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Saudara, siapa anak Allah ini? Yesus sendiri. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Saudaraku, pastilah ketiga orang ini adalah murid-muridnya Yesus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Nah, saudara-saudara, saya lanjut ke ayat 14. Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi Yesus tahu Lazarus sudah mati. Kita lihat ayat 15. "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Nah, saudaraku, kita lihat di sini apa kata Yesus, supaya kita belajar percaya. Nah, saudara, jadi dari mujizat ini Yesus mau berkata bahwa kita dapat belajar percaya. Nah, saudara, ayat 17 firman Tuhan berkata, ketika Yesus datang ke sana, Lazarus sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. Apa respons dari murid-muridnya ini? Kalau kita baca ketika ketemu dengan Marta, maka Marta bilang, "Aduh Tuhan, kalau engkau datang sebelum dia mati pasti gak begini." Dia mau bilang, kalau engkau datang sebelum dia mati pasti tidak mati, karena engkau pasti doakan dia supaya dia sembuh. Tapi engkau datang, dia sudah mati. Nah, saudaraku, sama juga ketika ketemu nanti dengan Maria, saudara nanti bisa baca keseluruhan ayat-ayat ini. Sama juga, Maria juga bilang, "Aduh Tuhan, kalau engkau datang sebelum dia mati, pasti dia tidak mati." Kira-kira begitu, saudara. Lalu kemudian ada lagi, saudara, kalau saudara baca bagaimana Yesus tuh sangat mengasihi ke Lazarus ini, dan kemudian orang Yahudi itu bilang begini, "Coba lihat, dia sayang banget itu sama Lazarus, tapi kenapa dia nggak berbuat sesuatu? Kan dia bisa melekin orang buta, kenapa dia nggak lakukan sesuatu sehingga orang ini jadi mati?" Saudara, ini lebih penuh komplain lagi, saudara. Semua berpikir gitu, kalau dia datang sebelum mati maka pasti tidak mati. Tapi ini Yesus datang terlambat, sehingga akhirnya sudah mati. Nah, saudaraku, ketika Marta berkata begitu, Yesus berkata begini, saudara, "Saudaramu akan bangkit." Nah, datang Marta, "Iya, pasti akan bangkit Tuhan. Tapi akhir zaman nanti bangkitnya, tapi sekarang sudah mati." Yesus jawab lagi, kalau saudara lihat pada ayat 25, inilah perkataan Yesus, saudara, yang saya mau streskan atau saya fokuskan. Salah satu adalah
Yesus menjawab begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan Yesus juga berkata, kalau setiap orang yang hidup dan percaya kepadanya itu tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini, Marta? Datang Marta, ya Tuhan, saya percaya karena engkau kan anak Allah, Mesias. Saya percaya bahwa kami tidak akan mati. Kalau kami nanti sudah dikuburkan, pasti kami akan dibangkitkan dan kami akan hidup selama-lamanya. Saudara, semua berpikir bahwa itu akan terjadi nanti. Dengan kata lain dia mau kata, kenapa kau terlambat Tuhan? Jadi adik saya ini, saudara saya ini mati. Saudaraku, dan Maria menangis. Dan orang-orang Yahudi juga yang datang menangis, saudaraku sekalian. Sehingga akhirnya Yesus pun sangat terharu. Dan akhirnya dia berkata, di mana kamu baringkan dia? Mana kuburannya? Nah, saudaraku, lalu bahkan pada ayat 35, saya bacakan ayat 35, ayat yang menyentuh saudaraku sekalian. Dalam Alkitab beberapa kali Yesus menangis karena kasihnya kepada murid-muridnya dan kepada manusia. Salah satunya ada di sini. Ketika dia melihat Maria menangis, semua orang Yahudi menangis, dan kemudian dia minta ditunjukkan di mana dia dikuburkan. Lalu mereka semua orang-orang itu berkata, mari Tuhan, mari lihat. Dan kemudian firman Tuhan pada ayat 35, maka menangislah Yesus. Kalau bahasa Inggrisnya, Jesus wept. This is the shortest verse in Bible English. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, Yesus berkata, angkat batu itu. Nah saudara, sekali lagi saudaraku, sebenarnya terjadilah Marta itu seperti mau memberitahu secara rasional kepada Yesus, dia itu sudah mati Tuhan, guru dia udah mati, udah 4 hari, udah bau busuk. Saudaraku, jawab Yesus ayat 40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara ingat, Yesus bilang supaya kita belajar percaya. Akhirnya Yesus berdoa kepada Bapa di sorga dengan suara yang nyaring didengar semua orang. Supaya apa? Supaya semua orang di situ belajar percaya bahwa memang Yesus itu adalah anak Allah, Mesias yang diutus oleh Bapa di sorga, bahwa dia memang utusan dari sorga. Supaya mereka semua percaya, dan supaya kita juga yang dengar ini juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Bapa di sorga. Dan Yesus menunjukkan kemesiasannya saudara. Dengan apa saudara? Sama seperti dia ditanya oleh Yohanes Pembaptis melalui murid-muridnya, apakah engkau Mesias yang ditunggu itu atau kami harus tunggu orang lain? Maka Yesus bilang, lihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Itu tandanya saudara. Dan apalagi siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Even bahkan kalau orang mati itu baru mati 1 menit sekalipun, siapa yang sanggup membangkitkan? Tidak ada saudara. Apalagi 4 hari. Tapi Yesus berkata supaya kita percaya bahwa Yesus itu diutus oleh Allah di surga. Saudaraku, firman Tuhan berkata, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Bukan pelan-pelan saudara. Suara keras.
Lazarus, marilah keluar. Lazarus, come forth. Lazarus, marilah keluar. Hanya itu, saudara. Yesus tidak megang apa-apa, hanya bersuara saja. Saya percaya dia bersuara dari depan kuburan, tidak masuk dalam kuburan. Dia hanya berkata, Lazarus, marilah keluar. Dan dia memang anak Allah, saudara. Perkataannya dituruti oleh langit dan bumi, saudara. Tidak ada yang bisa melawan apa yang dia kehendaki, saudara. Mengapa Yesus membangkitkan Lazarus? Karena dia mengasihi Lazarus dan saudara-saudara perempuannya. 3 orang ini adalah murid-muridnya, saudara. Saudara, percayalah pada Yesus. Amin, saudara. Percayalah pada Yesus, dia Mesias. Jangan keraskan hatimu, saudara. Saudara yang mendengarkan ini, jangan keraskan hatimu. Mungkin kau sudah mencari-cari tahu, benarkah Yesus itu Mesias? Benarkah Yesus itu adalah anak Allah, Tuhan yang datang ke muka bumi? Saudara, siapa yang sanggup membangkitkan orang yang telah mati busuk 4 hari, saudara? Siapa di dunia ini? Tidak ada, saudara. Dan semua juga, seandainya sekarang ada orang mati dibangkitkan, semua dalam nama Yesus, saudara. Tidak ada yang sanggup membangkitkan kecuali Yesus sendiri, karena dia adalah anak. Saudara, jangan keraskan hatimu. Mari percaya kepada Yesus. Dia adalah anak Allah, firman Allah yang menjadi manusia, yang turun ke muka bumi dan mati di kayu salib. Saudara, untuk apa? Untuk apa? Karena memang itu satu-satunya bayaran untuk kita dapat selamat, saudara. Bayarannya hanya itu. Harus ada korban yang tidak bercacat celah, yang dikorbankan untuk menggantikan kita. Karena kita berdosa, kita tidak bisa bayar hutang-hutang dosa kita. Tapi Yesus membayarnya dengan apa, saudara? Dengan nyawanya sendiri mati di kayu salib. Maka saudara percaya. Kama nataka kumwamini Yesu, unaweza kusema ombi hili: Bwana Yesu, nakuhitaji maishani mwangu. Siwezi kuishi peke yangu. Mimi mwenye dhambi. Tafadhali samehe dhambi yangu. Naosha dhambi yangu kwa damu yako takatifu. Nataka kumwamini wewe. Tafadhali ingiza moyo wangu, Bwana Yesu, kama Bwana wangu na Mwokozi wangu, kuanzia leo hadi milele. Nataka kuwa pamoja nawe, Bwana Yesu. Na sasa na mimi, wewe mi baba yangu na mimi ni mtoto wenu. Kwa jina la Yesu, amina.